واجعلني مشكورا نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أصلح الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari al-aqwar allati marra biha tadwinul hadis. Al-aqwar allati marra biha tadwinul hadis. Mungkin boleh Pak ini. Ini PDF yang saya pegang, itu versi lengkapnya. Dan harus selamat mungkin jika ada perbedaan atau apa mungkin nanti bisa bilang ya, bisa diperingatkan. Sudah ketemu belum? Al-aqwar allati marra biha tadwinul hadis. Halaman berapa di situ? 34. Paragraf pertama bunyinya gini, benar atau enggak? Qulna inna tadwinal am ba'udi fi akhiril qarnil awal minal hijrah. Ini menerangkan masa-masa yang dilewati dalam tadwinul hadis, dalam rangka kodifikasi hadis atau pengumpulan hadis secara resmi yang dimulai sejak abad pertama atas perintah Sayyidina Khalifah, macam-macam ya. Ini Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah kepada beberapa tokoh, termasuk diantaranya ada Abu Bakar bin Hazm sebagai gubernur, kemudian ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Setelah itu dimasifkan pergerakan kodifikasi hadis, pencatatan hadis secara resmi yang dipelopori oleh negara atau pemerintahan pada saat itu ya, oleh Sayyidina Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memerintah di Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, Daulah Umayyah tahun 99 sampai 101, 2 tahun, enggak genap 2 tahun beliau memimpin. Di sini diterangkan bahwa at-tadwin al-am, kodifikasi hadis secara umum, budi'a fi akhiril qarnil awal, dimulai sejak akhir abad pertama minal hijrah, dari hijrah. Kemudian hal itu semakin masif dan berlanjut, diteruskan oleh para ulama. Wa tajarrada li jam'il ahadits fil amsar unasun lahum qadamun tsabitatun fid din wal ilm. Banyak diteruskan intinya oleh para ulama. Wa tabarrul ulama fi hadzal midmar al-fasih fa allafal imam, sampai di masa kitab yang dapat kita temukan hingga sampai saat ini, yang termasuk kitab pertama dan yang mengumpulkan atau yang berisi riwayat-riwayat hadis ya, yaitu fa'allafal Imam Malik bin Madinah yang wafat 179 Hijriah, ada Muwatta Imam Malik. Wa allafa Abu Muhammad Abdul Aziz ibni Juraij yang wafat pada tahun 150 Hijriah di Makkah. Di Madinah ada pelopornya yaitu Imam Malik bin Anas, di Makkah ada Ibnu Juraij. Kemudian di Syam ada Wal Auza'i, ada Imam Auza'i yang wafat 156 Hijriah. Kemudian ada Ma'mar bin Rashid di Yaman, ada Sa'id bin Abi Arubah dan Hamad bin Salamah dan di Basrah. Kemudian Sufyan Tsauri di Kufah, Abdullah bin Mubarak di Khurasan dan di Khurasan, Husain bin Bashir di Wasit, salah satu nama daerah ya, Wasit. Bukan, maksudnya bukan Wasitoh, bukan. Wasit nama daerah. Wa Jarir bin Abdul Hamid di Rai, atau sering kita sebut ulama yang dari Rai itu dengan sebutan nisbah Ar-Razi. Wa ghairu dzalika katsirun wa kulluhum min ahli al-qarni tsanil hijri, semuanya dari kalangan atau era abad kedua Hijriah. Kemudian wa kana manhajul mu'allifin fi hadzal qarni jamul ahadits mukhtalitatan bi aqwalil as-sahabati wa fatawat tabi'in. Manhaj atau metode yang dipakai oleh para pengarang kitab hadis pada masa-masa awal
tersebut, ya, secara rata-rata mereka mengumpulkan hadis-hadis jamul ahadis mukhtalitotan bi aqwalis sahabat, yang dicampur dengan qaul-qaul atau riwayat sahabat, perkataan-perkataan para sahabat, juga fatwa tabi'in dan fatwa-fatwa tabi'in. Fatwa itu boleh dibaca fatwa, boleh dibaca fatawi. Fatwa tabi'in. Jadi fokusnya pada pengumpulan riwayat-riwayat, entah berupa hadis marfu' yang dikatakan, yang dinisbatkan kepada Rasulullah, entah berupa hadis mauquf yang dinisbatkan kepada sahabat, atau hadis maqtu' yang dinisbatkan kepada tabi'in. Hadis ada 3 macam penyebutannya. Pembagian hadis dari segi ilaman nusiba ilaih, kepada siapa hadis tersebut dinisbatkan, itu ada 3 macam. Ada marfu', mauquf, maqtu'. Marfu' yang rufi'a ilan nabi atau nusiba ilan nabi. Jadi kalau ada hadis yang disandarkan pada nabi, sampai kepada nabi, karena nabi yukada atau an nabi yaqulun nabi qala nabi, maka semuanya itu masuk ke dalam hadis marfu'. Tapi jika hadis tersebut berhenti pada qaul sahabat saja atau fi'lus sahabat saja, maka itu disebut hadis mauquf. Jika hanya berhenti sampai tabi'in saja, tidak sampai sahabat, maka itu maqtu'. Pembagian-pembagian semacam itu perlu diketahui i'tibariyahnya atau haifiyahnya, dibagi dari segi apa. Nah, itu perlu dipahami. Maka tidak bertabrakan loh, katanya hadis dibagi menjadi 3, ada sahih, hasan, dan dhaif. Kok ini kok 3? Marfu', mauquf, maqtu'? Iya, karena dari sisi yang berbeda. Seperti hanya fi'il, fi'il ada fi'il muta'addi dan lazim, ada fi'il mutasarrif dan mutasarrif, ada fi'il mujarrad dan mazid, ada fi'il dan seterusnya. Masih sama ya tulisannya ya. Nanti kalau beda bilang ya. Ini saya beda cetakan soalnya, yang versi lengkapnya. Kemudian thumma hadasa taurun akharu fi tadwinil hadis. Kemudian ada masa baru, terjadi masa baru, yaitu apa? Wa huwa ifradu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassatan wa kana tilkal khatwatu ala rasil mi'atain. Apa yang dimaksud peristiwa atau era dimulai kembali pengumpulan hadis, yaitu ifradu hadits Rasulullah, mengkhususkan hadis Rasul saja, yang sejatinya dulu dimulai dengan mengumpulkan seluruh hadis atau seluruh riwayat, baik disandarkan kepada Nabi, baik disandarkan kepada sahabat, baik disandarkan kepada tabi'in. Kemudian muncul era belakangan, yaitu di abad kedua, mi'atain, akhiril mi'atain, rasil mi'atain. Di abad kedua Hijriah muncul di situ ifrad hadis Rasulullah khassa. Jadi hanya mengkhususkan atau mengumpulkan hadis-hadis yang dinisbatkan kepada baginda Nabi SAW saja, tanpa mengikutkan aqwal sahabat maupun fatwa tabi'in, seperti itu. Contohnya banyak sekali ya, di situ. Kemudian di paragraf selanjutnya, bagaimana cara mereka menyusun kitab-kitab hadis. Nah, macam-macam pula cara mereka, tidak seragam dalam satu rupa saja, melainkan ada beberapa cara atau beberapa macam dalam menyusun kitab-kitab hadis. Di paragraf selanjutnya yang diawali dengan wa minhum, ya, wa minhum man allafa 'alal abwabil fiqhiyah. Sebagian dari mereka ada yang menggarap, mengumpulkan hadis-hadis Rasul berdasarkan bab-bab fikih. Jadi semua hadis thaharah, semua hadis sholat itu dikumpulkan jadi satu bab. Kemudian baru hadis siam, hadis zakat, dan seterusnya, sesuai dengan bab-bab dalam fikih, sesuai urutan bab fikih. Apa contohnya yang susun dengan abwab fikih? Contohnya apa? Contohnya adalah Sunan Arba'ah. Sunan Arba'ah. Ada Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasai, dan Sunan Ibnu Majah. Itu contoh 4 kitab. Contoh kitab yang dikarang berdasarkan metode pengurutan hadis-hadis sesuai urutan bab-bab dalam fikih. Oke. Kemudian ada lagi yang menjamak hampir keseluruhan bab-bab dalam Islam. Jadi tidak hanya bab fikih saja, melainkan hampir seluruh bab-bab dalam Islam. Makanya disebut Al-Jami'. Contoh kitabnya adalah Jami' As-Sahih
Al-Jami'us Shahih oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim ya. Termasuk Imam Tirmidzi sebenarnya. Imam Tirmidzi itu bukan sunan sebenarnya. Sebenarnya jami', cuman nggak apa-apa karena sudah terbiasa digolongkan ke sunan arba'ah, maka nggak apa-apa disebut sunan. Itu metodenya mengumpulkannya dengan apa? Jama'ah mu'zama abwabin fil Islam atau abwab fiddin. Makanya kitabnya disebut Al-Jami', seperti itu. Dan seterusnya. Itu salah satu contoh. Terus kemudian cukup dalam masa pengumpulan kodifikasi hadis. Kemudian masuk ke inayatul muhaddisin bin naqdi wad dirayah. Perhatian para muhaddis dengan mengkritik atau studi kritik dan dirayah, ilmu teoritis. Apakah pertanyaannya gini? Apakah para ulama hadis terutama hanya terbatas meriwayatkan dari mulut ke mulut, menyampaikan riwayat A kepada generasi sebelumnya, dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya? Apakah seperti itu saja? Enggak, karena mereka punya perhatian khusus terhadap kritik riwayat atau yang juga bisa disebut dengan dirayah, ilmu teoritis tentang bagaimana cara kita membedakan riwayat yang makbulah, yang diterima, dan riwayat yang mardudah, yang tertolak. Seperti itu. Terus intinya dari paragraf ini yang panjang ini, antara ini ya gitu doang. Para muhadis punya perhatian penuh terhadap riwayat yang disampaikan, baik sanadan wa matnan, secara sanad maupun matan. Al-muhaddithun i'tanu bil hadithi sanadan wa matnan, riwayatan wa dirayatan, likai tatamayyaz al-ahadithul maqbulah minal ahadithil mardudah, mithlul mu'dal wal munqati' wal mu'allaq wal mursal wal matruk wal munkar wasyad wal mu'allal ila akhir. Itu buatan saya sendiri. Intinya gitu doang. Karena ada tuduhan bahwa ulama-ulama hadis itu tidak terlalu perhatian terhadap matan hadis. Jadi mereka itu disibukkan dengan sanad-sanad. Oke, kita kalau berbicara mengenai sanad hadis itu mati-matian, habis waktu kita. Tapi para ulama itu lupa bahwa hadis itu nggak punya satu sisi doang loh, nggak punya sanad doang loh, ada sisi lain yaitu matan yang seringkali mereka lupakan. Kita hanya membahas si fulan apakah mudallis atau enggak, si fulan apakah adil atau enggak, si fulan apakah dobit atau enggak, si fulan dobitnya hafalannya sayyi'ul hifzi atau fahishul ghalat atau semacam itu. Tetapi seringkali kita melupakan apa yang terkandung dalam matan itu sendiri. Jadi tidak ada diskusi atau studi kritik terhadap matan itu. Oleh karena itu muncul tuduhan semacam itu. Muncul tuduhan ya, dan itu nanti kita bantah. Syurutur riwayat di judul lagi. Syurutur riwayat jelas nggak? Jelas nggak cara baca saya? Atau agak semrawut? Nggak tahu Ustaz, terserah Ustaz ya. Syurutur riwayatil maqbulah fil Islam, syarat-syarat riwayat yang diterima dalam Islam. Waqad wada'al muhadditsuna syurutan liriwayatil maqbulah. Para muhaddis telah menciptakan syarat-syarat atau membuat syarat-syarat
Untuk apa? Untuk riwayat yang dapat diterima bihaitsu takaffala bihaitsu takfulu hadhihi syurut ad-dhamanatil kafiyah lisidqi ruwah wa salamatihim minal kadhibi wal khata'i wal ghaflati fin naqli wa ilaika hadhihi syurut. Syarat-syarat yang diciptakan atau yang dibuat oleh para ulama hadis supaya dapat memfilter dan menentukan batasan mana saja riwayat yang diterima, yang dapat diterima dalam Islam. Yang pertama adalah dengan memastikan rawinya. Rawinya ini bagaimana? Satu, al-Islam, rawinya harus muslim. Maksudnya Islam di sini adalah al-inqiyadu zahiran wa batinan. Maksud dari Islam di sini adalah dia pasrah, dia ikut kepada al-inqiyad, ya, ikut mengikuti ajaran Nabi Muhammad zahiran secara zahir wa batinan dan batin. Khalas. Fayasmalu tasdiqu billahi ta'ala malaikatihi. Sudah tahu lah ini rukun Islam itu di sini. Rukun Islam, rukun iman gitu ya. Ya. Terus syarat yang kedua adalah taklif, harus mukallaf. Harus mukallaf. Ya udahlah, ikuti aja. Harus taklif. Karena ada yang mengatakan, bahkan ini yang rojih ya, ini yang alama alaihi jumhurul muhaddisin, bahwa yang disyaratkan itu bukan taklif. Taklif itu kan harus mukallaf ya, mukallaf itu akil balik, harus balik ya, harus sudah balik. Muslim akil balik, mukallaf sama dengan plus Islam plus buluh plus akal sama dengan mukallaf. Buluh dakwah juga ya. Buluh dakwah ketika sudah ada dakwah Islam ditambahi oleh Grensek buluh dakwah al-islamiyah as-sahihah. Jadi kalau sampai kepadanya kabar Islam tapi Islamnya yang nggak jelas, artinya Islam yang disalah artikan, maka dia termasuk lam ya beluh atau lam tabaluhumud da'wah. Kalau perawi hadis itu apa disyaratkan apa gitu loh maksudnya? Perawi hadis disyaratkan gimana? Yang pertama harus Islam. Kalau perawi kafir nggak bisa maksudnya. Yang kedua di sini ditulis taklif, artinya harus mukallaf, harus berakal dan sudah balik. Harus berakal dan sudah balik. Nah, ini ada pertentangan oleh para ulama, bahkan yang cenderung diunggulkan adalah bukan taklif tapi tamyiz. Tamyiz, tahu tamyiz ya? Kasarnya mudah membedakan mana yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Untuk dirinya. Seorang akan lebih cerdas ketika menilai sesuatu berdampak negatif atau positif untuk dirinya. Ya, contoh mudahnya kalau dikasih roti sama tanah milih mana gitulah. Kalau milih tanah ya sudah. Belum mumayyiz, belum bisa jadi imam, belum bisa meriwayatkan hadis. Kalau di sini taklif, artinya taklif itu batasannya adalah inzalul mani atau al-hilm atau haid atau umur 15 tahun. Kalau perawinya di bawah itu enggak, gimana terus? Nah, kalau menurut ini ya nggak boleh berarti, karena harus taklif. Makanya at-taklif atau at-tamyiz itu saja. Wadzalika yatahaqqaqu bil bulugh wal aql. Taklif itu bisa terjadi karena sudah balik dan berakal. Fala tuqbalu riwayatus sobi wal majnun. Maka tidak diterima riwayatnya anak kecil dan majnun. Nah, ini problematik. Anak kecil itu belum tentu nggak mumayyiz. Anak kecil belum balik, belum mukallaf pun banyak yang sudah mumayyiz, banyak yang sudah pintar. Banyak yang sudah pintar. Apalagi anak-anak kecil yang di Instagram itu pintar-pintar itu. Bayi-bayi pintar. Banyak kan? Dalilnya itu akil tu di akhir paragraf. Akil tu minan Nabi SAW, perkataan siapa? Mahmud bin Rabi. Akhir tu minan Nabi SAW majjatan majjaha fi wajhi wa anakmu khamsi sinin. Dan ini yang
bombastis di sini. Mumayyaz yang seharusnya itu tamyiz. Kita pakai yang tamyiz saja. Taklif jadi tamyiz. Tapi nggak apa-apa, jawab aja semuanya. Contohnya adalah perkataan Mahmud bin Robi, akil tu minan Nabi, saya sadar dari Nabi, majatan majjaha fi wajhi. Kalau tidak salah, ini apa yang majatan itu ya? Atau saya lupa. Kalau tidak salah, ludah kalau tidak salah. Kalau ada yang bawa kamus bisa di ini, kamus elektronik. Dan saya wa ana ibnu khamsi sinin, dan saya pada usia 5 tahun. Nah, 5 tahun sudah ingat itu. Beliau Mahmud bin Rabi, Sayyidina Mahmud bin Rabi sudah ingat apa yang terjadi ketika beliau 5 tahun dan bisa meriwayatkan kejadian itu. Maka balik itu tidak menjadi keharusan atau syarat diterimanya riwayat. Kalau belum balik juga nggak masalah meriwayatkan, asal mumayyiz. Asal dia mumayyiz. Apa Ustaz? Majah, meludah ya, meludah ya, benar. Terus kemudian syarat yang ketiga ada al-adalah. Adalah maknanya apa? Makna adalah di sini bukan maksudnya kayak setara gitu-gitu, enggak ya, seimbang atau apa enggak. Malakatun tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah, yaitu karakter yang membawa si pemilik karakter atau seseorang supaya dia selalu bertakwa dan menjaga muru'ah. Nah, muru'ah ini juga relatif. Muru'ah itu relatif. Dari tempat ke tempat, dari budaya ke budaya, dari orang ke orang, itu beda. Muru'ah. Makna dari takwa, wa taqwa imtitsalul ma'murat wa jinabul manhiyat. Malah gampang ini udah lakukan perintah, menjauhi larangan. Wal muru'ah adabun nafsaniyah tahmilu mura'atuha al-insan ala wukuf inda mahasinil akhlaq wa jamilil adat. Adab-adab atau tata krama yang bersifat hati, yang bisa ditakar dengan hati ya, yang membawa manusia supaya berakhlak karimah, berakhlak baik dan berbudaya yang baik juga, jamilil adat. Terus ada yang menciderai ma yakhillu bil muru'ati qisman. Sesuatu yang dapat diciderai sebab tidak menjaga muru'ah ada 2. Yaitu yang pertama as-saghair adalah alal khissah. As-saghair, dosa-dosa kecil adalah alal khissah, yang menunjukkan khissah, kehinaan. Contohnya kasari koti syai'in hakirin masalah. Contohnya seperti mencuri sesuatu yang hina, sepele. Suatu masalah nyuri pulpen gitulah misalnya. Nyuri penghapus. Nah, itu kan sebenarnya ya nggak apa-apa lah kalau cuman itu tetap nyuri, cuman nggak dipotong tangan. Nah, hal semacam itu bisa merusak muru'ah. Dosa nggak dosa, tapi kecil dosanya, kecil banget. Terus kemudian selain dosa al-mubahat allati turithul ihtiqar wa tudhibul karamah. Sesuatu yang mubah boleh dilakukan tapi dia mewariskan ihtiqar, mewariskan kehinaan, dan tudhibul karamah, menghilangkan kemuliaan. Contohnya kalbuli fit thariq, kencing di jalan. Terus syarat yang keempat langsung. Syarat yang keempat adalah, jadi adil itu maksudnya kalau mudahnya ya kita sebut adil itu soleh, orang solihah itu adil. Mudahnya, karena dia bertakwa dan menjaga muru'ah. Kemudian syarat yang keempat adalah dobat. Perawi harus punya dobat. Dobat itu dibagi 2, ada dobat sodr, dobtu sodrin, ada dobtu kitabin. Apa yang dimaksud dobtu sodrin? Fal awal ayyahfadha ma sami'ahu min syai'in. Dia menghafal atau bisa hafal apa yang ia dengar dari gurunya. Bihaitsu yatawakkanu min istihdharin. Sekiranya ia dapat istihdor, dapat menghadirkan hafalannya kembali, wa tahditsu bihi, dan menceritakannya, meriwayatkannya, mata sya'a, ketika ia menginginkan.
min hini samaihi ila hini adaihi, dari masa ia mendengarnya sampai masa ia meriwayatkannya, hafalannya masih terjaga. Itu namanya dhabtu sadr. Kuat hafalannya, top, marwah. Kita ada hafalan, ada yang sulit hafalan, sulit lupa. Ada yang cepat hafalan, cepat lupa. Ada yang cepat hafalan, sulit lupa. Itu the best. Ada yang sulit hafalan, cepat lupa. Kasihan ya. Kita kurangi maksiat kalau kita. Normalnya kalau sulit hafal, sulit lupa. Normalnya cepat hafal, cepat lupa. Itu normalnya, karena kayak tutup lah, tutupnya kecil, ditumpah, yang air yang tumpah nggak begitu langsung habis gitu. Kalau tutupnya kecil, kalau tutupnya besar itu ditumpahkan, otomatis airnya langsung habis. Itu normalnya. Tapi yang nggak normal itu hafalannya cepat, masuknya itu bisa cepat, tapi lupanya itu yang sangat sulit. Itu indah, ini indah. Yang kasihan sulit hafalan, cepat lupa. Terus kemudian ada contohnya ya, contoh dari dhabtu sadr banyak sekali ya. Imam sebut aja Imam Kibir itu, Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Itu di paragraf selanjutnya yang dijadikan contoh adalah Abu Hanifah dan Malik. Terus kemudian mana? Mana berarti kita? Oh iya. Wasani huwa muhafadzatuhu ala kitabihi alladhi kataba fihi lahaditha wasyanatuhu an ayat, yaitu menjaga apa yang ia dapatkan dari gurunya, mendapatkan sami'ahu min syaikhi, ya, mendapatkan ala kitabihi, menjaga dalam kitabnya, alias ditulis, kemudian menjaganya, wasyanatuhu an ayyatatarraqa ilaihi taghirum ma, dan menjaganya dari apapun yang bisa menjadikan catatannya berubah, catatannya taghyir, ada perubahan. Munzu samaihi fihi wa tashihihi ila hinil ada'i minhu, dari masa ia mendengarkan dari syekhnya sampai masa meriwayatkan, dan juga sudah ditashih kepada gurunya atau ditashih kepada seseorang yang sudah mentashih kepada gurunya. Jadi sudah dimuqabalah, dikomparasi kepada naskah-naskah yang sudah kredibel. Naskah kredibel maksudnya gimana? Sudah ditashih oleh gurunya atau sudah dimuqabalah ke kitab gurunya. Seperti itu. Contoh, wala yu'iru illa liman yathiqu fi, dan tidak meminjamkan kecuali kepada seorang yang dipercaya. Yu'ir, i'arah, meminjamkan, ya. Jadi ini dalilnya, jangan mudah meminjamkan buku atau kitab. Dirasa pelit, enggak, nanti hilang kitabnya. Sekarang mahal kitabnya. Nah dulu, apalagi dulu itu lebih ketat lagi dulu. Karena bisa dikhawatirkan tulisannya nanti dirubah-rubah atau bagaimana. Itu bahaya nanti, bisa merubah riwayat. Jika seorang perawi memiliki dhabt salah satu dari dhabtu sadrin atau dhabtu kitab, maka lolos seleksi. Contohnya yang dhabtu sadr ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam siapa? Asy-Syafi'i dan seterusnya. 4 imam mazhab itu jelas itu. Bahkan ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah dhaifun fil hadis. Jangan tertipu itu ya. Ada yang mengatakan seperti semacam itu. Imam Abu Hanifah karena mengandalkan banyak ra'i ya, sampai menuduh bahwa Imam Abu Hanifah dhaif fil hadis. Tuduhan ngawur itu gampang melawan atau membantahnya gampang sekali. Jadi total ada berapa nih syaratnya? Ada 4 ya. Islam, tamyiz atau taklif,
adalah, dan dobat sendiri ada dua, ada dobat soter, ada dobat kitab. Dobat soter intinya hafal, dobat kitab intinya nulisnya dan benar. Kalau di insya masih salah-salah nggak usah, nggak dobat kitab juga. Didikte gurunya Bismillahirrahmanirrahim, nulisnya Bismillahirrahmanirrahim aja masih salah. Aduh, bukan dobat kitab. Terus inayatul muhadditsin binaqdil asanidi wal mutun. Perhatian para muhaddis dalam kritik sanad terhadap kritik sanad dan matan. Sanad dan matan sekaligus menjadi diskursus konsentrasi para muhaddisin tanpa membedakan antar satu dengan yang lainnya. Sanad-sanad doang, matannya ditinggal, enggak begitu. Semuanya disentuh, semuanya diperhatikan. Waqad anal muhaddisuna inayatan fa'iqatan binaqdil asanidi, bahwa muhaddis mempunyai inayah atau perhatian fa'iqah yang tinggi terhadap kritik sanad binaqdil ahadis. Bihaitsu lam yad'u ziyadatan li mustazidin wa qad khalafu lana fi naqdir rijali sarwatan hailatan dhakhmah minha ma'alafa fi siqat. Bukti bahwa para ulama muhaddisin mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap kritik sanad karena mereka sama sekali tidak meninggalkan malam yada'u ziyadatan li mustazidin, tidak meninggalkan sesuatu, intinya tidak meninggalkan sesuatu waqad khalafu lana fi naqdir rijali, dan mereka meninggalkan kita tradisi kritik ruwat, kritik perawi rijalul hadis, para perawi hadis. Sarwatan sebagai sebuah kekayaan hailatan yang banyak, dokhmatan yang tebal, yang besar. Maksudnya gini, kritik sanad hadis itu intinya mudahnya juga berkaitan dengan ini perawi adil atau enggak, dobit atau enggak. Kalau kita juga biasa dengar thiqoh atau enggak, ini perawinya thiqoh atau enggak. Nah, berarti testimoni para ulama terhadap para perawi sangat dibutuhkan. Penilaian para ulama terhadap para perawi hal yang sangat penting. Apakah perawi fulan adalah perawi yang baik, adil, dobit, hafid, thiqah, atau soduk, atau apa seperti itu. Nah, itu dikenal dengan al-jarah wa ta'dil, dengan ilmu al-jarah wa ta'dil. Para ulama telah menilai atau alafa, ini selanjutnya itu minha ma alafa fi thiqat, apa yang mereka ma'ulifa fi thiqat, apa yang dicatat atau yang disusun tentang perawi-perawi yang sikot. Jadi kumpulan perawi sikot, seperti Ibnu Hibban, dia punya as-sikot. Imam Ibnu Hibban punya as-sikot, itu isinya para perawi sikot. Jadi buktinya apa? Kok kayaknya bingung? Bentar. Bukti dari muhaddis perhatian terhadap kritik sanad itu apa? Hum yu'allifuna atau hum allafu kutuban fil jarhi wa ta'dil. Khalas. Contoh, At-Thiqat Ibnu Hibban, Ad-Du'afa lin Nasa'i, Al-Jarh wa Ta'dil Ibnu Abi Hatim, dan seterusnya. Mizanul I'tidal lidz-Dzahabi, Lisanul Mizan lil Ibnu Hajar al-Asqalani, dan seterusnya. Itu ya, bisa dipahami ya. Apa bukti muhaddisin punya perhatian lebih terhadap kritik sanad? Apa jawabannya? Karena mereka mengarang kitab katsiro, kitab yang banyak fil jarhi wa ta'dil, li'annahum yu'allifuna kutuban katsiratan fil jarhi wa ta'dil, mithal At-Thiqat Ibnu Hibban, Ad-Du'afa lin Nasa'i, dan seterusnya. Tilkal kutub ihtammat birrijal warwah.
ke paragraf berapa ini? Paragraf selanjutnya di yang depannya, wakama anal muhaddisun binaqdil asanid. Wakama anal muhadditsuna binaqdil asanid an-naqdal kharijiyah aunu binaqdil mutu. Sebagaimana mereka punya perhatian yang lebih dalam mengkritik sanad, mereka juga punya perhatian yang lebih, perhatian yang tinggi dalam mengkritik mata. Kritik itu belum tentu buruk ya. Kritikan itu belum tentu buruk. Kritik itu proses penilaian ulang yang lebih detail, sehingga bisa menelurkan entah masukan, entah sanggahan, entah bantahan, entah dorongan, entah pengukuhan dan seterusnya. Apapun itu yang melahirkan banyak hal itu tentang satu statement, satu kitab, satu apapun teori, hipotesa, itu namanya kritik. Jadi belum tentu buruk kritik itu. Kita mengkritik sanad itu maksudnya bukan menyalahkan sanad ya kan. Cuman secara bahasa Indonesia yang lisan, bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, kritik itu sering dipahami sebagai sesuatu yang melahirkan negatif ya. Artinya menyalahkan atau dan seterusnya, menyanggah. Sebagaimana para muhaddits punya ketertarikan terhadap kritik sanad, mereka juga melakukan hal yang serupa terhadap matan atau naqdul mutun, an-naqdul dakhili. Walaysa adalla ala hada annahum ja'alu min amaratil haditsil mawdu' mukhalafatuhu lil aqli awil musyahadah. Dan tidak ada bukti yang lebih kuat untuk laisa adalla ala hada, tidak ada bukti yang lebih kuat annahum dari mereka menjadikan ja'alu min amaratil ahadits min amaratil hadits dhaif, mereka menjadikan tanda hadis dhaif apa? Mukhalafatuhu lil aqli awil musyahadah awil wal his. Mereka menjadikan matan konten hadis, isi hadis jika bertentangan dengan akal, jika bertentangan dengan musyahadah apa yang dirasa oleh panca indera, maka hadisnya dikatakan maudhu'. Kok bisa? Para muhaddisin membuat satu teori, membuat satu kaidah, menentukan dengan kaidah tersebut bahwa hadis ini maudhu'. Berarti kan memang benar-benar tumpuannya ada pada matannya itu. Matan menjadi tumpuan kita untuk menentukan apakah hadis A misalnya termasuk hadis maudhu' atau tidak, hadis palsu atau tidak. Berarti perhatian para ulama terhadap matan itu sangat kuat, seperti itu. Banyak sekali ya hadis maudhu'. Di Indonesia itu masih sangat marah hadis maudhu' ya. Hadis maudhu' disampaikan di forum-forum umum, sangat marah. Dan itu kalau sudah belajar hadis, yang sudah lama belajar hadis itu udah ketahuan hadis. Kalau kita dengar tuh dari maknanya aja udah ini kayaknya muskilah. Nanti kalau kita cek, oh ternyata ada di kitab, kumpulan kitab-kitab hadis palsu dan seterusnya. Seringkali hadis-hadis tersebut disampaikan ketika untuk memberikan motivasi kebaikan dan seterusnya, menyemangati ya gitu ya, daripada kita menyemangati dengan kata-kata ayo semangat yuk semangat, ya itu kurang kan. Akhirnya oke, kita pakai hadis yang seperti itu. Ternyata hadis yang dikutip tidak ada pengetahuan, tidak ada ketelitian terlebih dahulu dalam mengutip hadis yang disampaikan ternyata palsu. Seperti contohnya apa? Contohnya ya di pesantren itu man khodama atau man apa ya, man a'ana atau man sa'atir atau man khodama tilmidan atau muta'alliman ka'annahu khodama atau ka'annahu a'ana sab'ina syahidan. Wah, dari mana sudah apa-apaan. Barang siapa yang melayani seorang yang belajar, melayani santri, melayani pelajar, melayani mahasiswa, maka seperti ia melayani sab'ina syahidan, 10 orang syahid. Sudah masuk akal. Dari mananya juga sudah masuk akal. Enteng sekali. Pahala sebegitu besar dengan amal yang begitu kecil.
dulu ya. Sholat dulu ya. Panitianya ada nggak? Ada panitia atau pengurus antum? Ya, Antum panitia atau pengurus? panitia pengurus. Ya. Setelah saya jam berapa itu ada jadwal lain? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Tiap musola ya. Sholat dulu ya, maghrib sebentar Pak. Terakhir. Hah? Ini tidur terakhir. Oh ini jodoh terakhir. Oke, kita lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ke subjudul
Inayatul muhaddithin bi fiqhil ahadithi wa ma'aniha. Inayatul muhaddithin bi fiqhil ahadithi wa ma'aniha. Perhatian para muhaddits, fokus konsentrasi muhaddisin terhadap pemahaman hadis dan maknanya. Fiqhul hadis, pemahaman hadis baik secara fikih khusus secara fikih atau pemahaman secara umum. Wa kadzalika unu bi fiqhil hadis wa fahmiha. Mereka juga punya konsentrasi terhadap makna hadis dan fikihnya. Walam yakunu zawamila lil akhbar la yafqahuna laha maknan. Mereka bukanlah para tokoh yang membawa khobar, membawa hadis tetapi la yafqahuna laha maknan, tetapi tidak paham maknanya. Kama za'ama ba'dul mutakhorrisina alal muhaddithina, sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang yang berpandangan buruk terhadap para muhaddis. Wara'ilul awwalu min a'immatil hadisil ladina jama'uhu wa qarbaluhu wa naqaluhu hatta sara naqiyan minasyawaib wal gharaib. Gerombolan pertama atau kelompok pertama dari kalangan para imam-imam hadis yang mengumpulkan kepakaran hadis sekaligus fikih. Kanu ahla fiqhin wa dirayatin bil mutun. Mereka adalah orang yang ahli fikih sekaligus punya diroyah dalam mutun atau kepahaman. Diroyah itu pemahaman ya, sama maknanya pemahaman dan terhadap matan hadis. Karena wadhalika amsalul a'immati Malikin wa Ahmad wa Sufyanaini Ats-Tsauri wa Sufyanaini Ats-Tsauriyya wa Ibn Ats-Tsauri wa Ibn Uyainah. Para imam-imam hadis itu di zaman era awal di abad pertama dan abad kedua itu rata-rata sekaligus sebagai imam mujtahid. Imam mujtahid seperti hanya saja yang kita bisa rasakan sekarang hanya 4 ya mazhab fikihnya yang tersisa sampai sekarang. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Tapi sebelum atau semasa dengan para imam ini, bahkan sebelumnya itu juga banyak imam-imam mujtahid yang sebenarnya dia atau beliau-beliau itu punya kedudukan mujtahid mutlak, tetapi sayangnya kaidah-kaidah atau metodologi yang dipakai oleh para beliau ini dalam istinbat hukum dari Al-Quran dan Sunnah tidak diwariskan atau tidak diwarisi oleh murid-muridnya dan dibukukan dalam buku sehingga bisa ditularkan ke generasi-generasi yang datang setelahnya. Itu kesalahannya. Ya nggak salah juga sih maksud saya. Itu kekurangannya. Nggak kurang juga ya gitulah pokoknya. Sehingga pengaruhnya tidak sampai sekarang. Di sini tercatat ada Imam As-Sufyanaini, ada Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan Ibnu Uyainah, itu sama-sama mujtahid. Imam Auza'i mujtahid juga. Terus kemudian Imam misalnya kita biasa ziarah ya, Imam Lais bin Sa'ad. Itu karena muridnya tidak mencatat. Muridnya tidak mencatat, tidak merumuskan metodologi yang dipakai ketika beristihad. Gurunya beristihad. Imam Syafi'i menulis kitab, beliau sekaligus muridnya juga meriwayatkan, sehingga aman sampai sekarang. Jadi ketika ada tuduhan terhadap para muhaddisin bahwa mereka orang-orang yang lalai terhadap pemahaman matan hadis dan fikih hadis, maka hal itu jelas-jelas tertolak. Karena imam-imam dulu sekaligus mereka itu ahli fikih, bahkan mujtahidin fil madhab, mujtahid mustaqil mutlak. Imam Ibnu Uyainah gurunya Imam Syafi'i itu.
perkataan Imam Ibnu Ahmad bin Hambal itu, idza kana, itu ada tertulis di situ, idza kana ya'riful hadis wa ma'ahu fiqhun ahabbu ilayya mimman hafidhul hadis wa la yakunu ma'ahu fiqhun. Jika ada seorang yang mempunyai hadis sekaligus dia paham fikih, maka lebih saya cintai, lebih saya sukai daripada yang hanya membawa hadis tanpa memahami fikih hadis atau dia bukan ahli fikih. Jadi dalam memilih gurunya juga ada mail, ada kecenderungan lebih senang terhadap guru yang ahli hadis sekaligus ahli fikih. Bahwa ada beberapa ahli hadis atau banyak ahli hadis yang tidak ahli fikih itu iya, tapi banyak juga ahli hadis yang sekaligus ahli fikih. Terus itu intinya kayak gitu doang. Terus kemudian di subjudul selanjutnya ar-riwayatu bil lafzi wal ma'na. Kita mengenal kepada riwayah bil lafzi wal ma'na. Apakah dalam meriwayatkan hadis, subjudul ini berangkat dari pertanyaan, apakah dalam meriwayatkan hadis kita diwajibkan menetapi satu lafaz yang kita dengar dan tidak boleh menggantinya dengan lafaz lain atau diksi lain? Jawabannya adalah ya di sini, bahwa riwayat dibagi menjadi dua. Ada riwayat bil lafaz, ada riwayat bil makna. Kalau riwayat bil lafaz, maka tidak ada syarat yang ketat, karena syaratnya harus ya kamu hafal antara dhabtus sadr atau dhabtus kitab. Kamu hafal sebagaimana gurumu mengucapkan meriwayatkan hadis itu dan kamu terima, kamu sampaikan juga semacam itu, sama persis. Atau kamu mencatat sebagaimana gurumu meriwayatkan, kamu catat dan kamu riwayatkan sama seperti gurumu meriwayatkan. Tapi ada sisi lain, kalau tidak bisa maka boleh, karena hafalan juga orang beda-beda. Ada yang tingkatannya top, tertinggi, maka seluruh kata per kata itu tidak terselip atau tidak hilang, tidak keliru dan seterusnya. Tapi ada yang satu atau dua kata itu kadang berubah, tapi tetap menunjukkan makna yang sama. Misalnya julus dengan qa'ud, nah itu kan kadang beda keliru atau bukan keliru ya, sama saja khilaf. Seharusnya jalasa kemudian qa'ada misalnya gitu. Ini sering terjadi. La khilafa bainal, kita back to kitab. La khilafa bainal ulama annal muhafadzata ala alfadhil hadis. Tidak ada perkhilafan di antara ulama bahwa menjaga lafaz-lafaz hadis wa hurufahu, dan huruf-hurufnya amrun min umuri syariati aziz, bahwa itu merupakan perkara dari perkara-perkara agama, perkara syariat. Wa hukmun min ahkamiha syarif, dan merupakan hukum syariat yang mulia. Wa annahul aula bi kulli naqilin wal ajdar bi kulli rawin, dan itulah yang lebih utama bagi setiap yang meriwayatkan, wal ajdar, dan yang lebih pantas bagi setiap yang meriwayatkan. Jadi yang lebih diutamakan yang mana? Riwayat bil lafaz. Wal aula wal ajdar. Al aula bi kulli naqil. Naqil itu sama maknanya dengan rawi. Rawin, naqil, rawin. Wal ajdar lebih pantas bi kulli rawin. Al muhafadzatu 'ala lafzi mastata', sebisa mungkin, mastata' ila dzalika sabila. Bahkan sebagian dari ulama bal qad aujabahu qaumun. Bahkan sebagian ulama mewajibkan riwayat bil lafaz, tidak boleh kita meriwayatkan dengan makna, harus dengan lafaznya. Tidak boleh diganti sama sekali itu diksinya. Kalau itu ya itu. Wa mana'u naqlal hadis bil makna, dan mereka mencegah, melarang meriwayatkan hadis berdasarkan makna saja. Artinya mengganti diksi walaupun maknanya sama, itu tidak diperbolehkan menurut sebagian kaum. Kemudian bagi mereka yang membolehkan riwayat bil makna bagaimana? Walladzina ajazur riwayata bil makna innama ajazuha bisyurut. Bagi mereka yang membolehkan riwayat
meriwayatkan hadis dengan makna, maka mereka membolehkan dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Wa tahawutatin balighatin faqal. Apa saja? Faqalu naqlul hadithi bil makna dunal lafzi haramun. Meriwayatkan hadis dengan makna, meriwayatkan hadis bil makna dunal lafzi tanpa mempertahankan lafaz aslinya, haramun itu hukumnya haram. Alal jahili, atas orang yang bodoh, yang nggak tahu. Jahil terhadap apa? Bimawaqi'il khitabi, terhadap apa ini ya? Mawaqi'il khitab, enaknya apa ini? Kesesuaian khitab, kesesuaian siyak apa ya? Konteks. Terus kemudian wadaqaiqil alfa, dan lafaz-lafaz yang lembut, yang detail artinya. Amal alimu bil alfaz, al khabiru bi ma'aniha, barang. Akan tetapi bagi siapa saja yang, bagi orang yang alim, bagi orang yang mengerti bil alfaz dengan lafaz-lafaz bahasa Arab, muratifnya apa saja, lafaz mustarabnya apa saja, sinonim, antonimnya apa saja, al khabiru bima aniha, begitupun yang sudah mengerti dan pengalaman terhadap makna-makna lafaz, al arifu bil farqi bainal muhtamali wa ghairul muhtamal, dan yang mengerti apa perbedaan lafaz muhtamal dan lafaz yang tidak muhtamal, wal zahiri wal adhar, lafaz yang zahir dan lafaz yang adhar yang lebih jelas, wal amal umum wa qad jawazu lahu dzalik. Wa ila hada dhahaba jamaahirul fuqaha wal muhaddisin, maka sebagian besar ulama mazhab, ulama muhaddisin dan fuqaha berpendapat boleh meriwayatkan hadis bil makna dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi, yaitu arifun bil lughatil arabiyyati alimun bi alfaziha wa ma'aniha. Tuh ya, intinya ini terus gitu doang. Ar-riwayatu bil makna atau riwayatul hadithi bil makna jaizatun bisyarti ayyakuna rawi aliman bil lughatil arabiyyati wa alfaziha wa ma'aniha wal farqi baina. Misalnya apa? Sebut al-am wal khas, al-muhtamal wa ghairil muhtamal, dan seterusnya. Mudah ya? Lanjut. Ke subjudul naqdun ijmaliyun li kitab Abi Rayyah. Naqdun ijmaliyun li kitab Abi Rayyah. Kita bahas mengenai kitabnya Syekh Mahmud Abu Rayyah. Pernah dengar gak? Syekh Mahmud Abu Rayyah orang Mesir ini. Mereka atau beliau termasuk tokoh ingkar sunnah yang dikelompokkan ke dalam ingkar sunnah. Jika kita belajar mengenai diskursus atau mata kuliah ingkar sunnah atau ya syubhat ini, maksudnya syubhat haula hadis, maka tak jarang nama beliau dimasukkan ke dalam deretan orang-orang yang mengeluarkan syubhat atau bahkan mengingkari sunnah. Tapi apakah seks gak maksudnya ingkar atau ingkar kafir gitu, enggak ya? Jangan mudah mengkafirkan lah. Nih, ada buku beliau, kita baca dulu ya. Fi Ramadan min am alfi min am 1300 gitu aja. 1364 Hijriah, Agustus am 1945. Nasyarul Ustaz Mahmud Abu Rayyah maqalan birisalah alanan dan seterusnya tentang al-hadis al-Muhammadi. Ada judul artikel ilmiah beliau yang berjudul al-hadis al-Muhammadi. Di situ dominahu ara'u dimnuhu ara'uhu fi ba'di mahbahisil hadis. Ada pemikiran-pemikiran beliau tentang hadis. Di situ artikel itu ya yang judulnya al-hadis al-Muhammadi.
Dan wa dzakara annaha khulasatu kitabi Sinsenish. Ini orang barat ini pasti. Nama orang barat. Nggak tahu saya bacanya gimana. Terus kata Syekh Abu Syahbah, falamma qara'tuhu wajadtu fihi auzufan 'anil haqqi was-shawab. Ketika saya membaca, saya menemukan banyak sekali ketergelinciran dari yang hak. Fi ba'di ma katab, dari apa yang telah beliau tulis. Ustaz Mahmud Abu Raya. Fa akhadtu bil qalami wa katabtu raddan arsaltu bihi ila ar-risalah. Fa nasyara bil adad wa qultu fi khitam rad wa haytul haqam. Oke. Intinya coba intinya. Oke. Paragraf kedua. Wa fi amina hada, di tahun 1377 Hijriah atau 1958, tala'a alaina Ustaz Abu Raya al-Ustaz Abu Raya bi kitabin tahta unwan Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyah. Ustaz Syekh Mahmud Abu Raya mengeluarkan kitab judulnya Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyah. Di situ banyak sekali pandangan-pandangan beliau terhadap sunnah, kritikan terhadap sunnah, utamanya sikap para muhaddisin terhadap hadis Nabi. Oke, lanjut. Paragraf selanjutnya ke nomor 1. Ada nomor 1 di situ. Setidaknya dari kitab Adwa ala Sunnah ada beberapa pandangan beliau yang bisa disimpulkan. Nomor 1, globalnya ini. Innal mu'allifa yadda'i da'awa aridatan wala yudallal 'alaiha. Mu'allif mendakwa atau mengklaim dengan dakwa-dakwa yang sebenarnya tidak ada dasarnya, la yudallal 'alaiha. Au yuhawilu ayyudallal 'alaiha, atau memaksakan diri supaya ada dalilnya atau ada pijakannya. Apa perkataan beliau? Au yastadil fa ya'ti dalil qasiran 'anid da'wa dzalika misma dzakarahu fi safhah khamsah min, ini perkataan beliau, anna ulama al-hadith qad badalu aqsa juhdihim fi dirasati ilmi hadith, bahwa para ulama hadis telah mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mempelajari ilmu hadis. Tapi min haitsu riwayatuhu, hanya dari segi periwayatannya. Jadi periwayatan hadis bagaimana itu semuanya telah dipelajari oleh para ulama hadis. Alahinin ahmalu jami'an amran khatiran kana yajibu ayyu'rafa qabla an-nadhri fi hadzal ilm wa darasa kutubah wa darsi kutubihi. Tetapi mereka ahmalu jami'an amran khatiran, mereka melewatkan atau melupakan sesuatu yang bahaya, yang penting. Amran khatiran, sesuatu yang penting, kana yajibu ayyu'rafa qabla an-nadhri fi hadzal ilmi, yang seharusnya dipahami terlebih dahulu sebelum mempelajari ilmu ini, artinya ilmu hadis. Wa darsi kutubi, dan mempelajari kitab-kitab ilmu hadis. Dalika, apa yang mereka lupakan itu apa? Yang mereka lupakan adalah huwal bahsu an haqiqatin nassis sahih, yaitu meneliti tentang hakikat nas yang sahih. Lamma tahaddatsa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ya di situ, bukan lima. Lamma. Apa hakikat nas yang sahih ketika tahaddas bihin Nabi? Lamma, ketika baginda Nabi mengatakan hal itu. Terus, wahal dawwanahu sahabatu wa man ba'dahum, apakah itu dibukukan atau dicatat oleh para sahabat dan orang-orang setelah sahabat? Awin sarafu an tadwinihi, atau mereka bergerak meninggalkan tadwin, meninggalkan catatan. Maksudnya tidak mencatat maksudnya.
tidak mencatat, tidak mentadwin, tidak mengumpulkan. Wahal marawamin hukoja amutobikoni haqiqati mana tokobihin Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdzan wa ma'nan, dan apakah yang mereka riwayatkan sahabat tabiin riwayatkan itu sama mutobikon cocok terhadap mana tokobihin Nabi sallallahu alaihi wasallam lafdzan wa ma'nan, seperti apa yang disampaikan atau diucapkan oleh Nabi baik secara lafaz maupun secara maknanya. Kedua-duanya apakah sama au kana mukhalifan lahu atau menyelisihi. Nah, ini berarti yang dilontarkan oleh Syekh Mahmud Abu Royah adalah gini loh, simpelnya gini. Kok repot-repot mempelajari ilmu hadis dari pembagian hadis kepada ini itu, terus syarat hadis sahih, syarat hadis hasan, syarat juga ngapain belajar ilmu hadis dalam-dalam kayak gitu, tapi kamu melupakan hal yang lebih penting diketahui sebelum mempelajari ilmu hadis itu, yaitu apa? Yaitu kepastian atau validasi dan konfirmasi terhadap nas yang sahih ketika Nabi mengatakan, apakah bisa dipastikan hadis yang sampai kepada kita itu memang benar-benar lafaz dan maknanya disampaikan oleh Nabi. Nah, dalam pandangan beliau hal itu hanya bisa dibuktikan dengan catatan para sahabat yang diriwayatkan atau dicatat juga oleh orang yang datang setelah sahabat, yaitu para tabiin gitu. Hanya dengan itu kita bisa memastikan bahwa hadis ini memang benar-benar sahih karena memang lafaz dan makna ini juga yang disampaikan oleh Nabi. Coba gimana cara memastikan katakanlah hadis yang sahih apa? Innamal a'malu binniyat. Apakah memang Nabi itu lafadznya innamal a'malu binniyat, kita pastikan lafdzan wa maknan kayak gitu apa enggak? Nah, itu kata Syekh Mahmud Abu Royah. Cara mempermainkan pola pikir kita itu semacam itu. Bagaimana caramu mengatakan atau memastikan innamal a'malu binniyat merupakan lafadz dan makna hadis yang memang benar-benar diucapkan oleh Nabi 100% tanpa pleset? Pernah nggak kita memastikan itu dulu? Itu kata Syekh Muhammad Abu Royah. Jangan buru-buru kamu belajar hadis sahih adalah al-hadmat tasawasanaduhu binaqli adlin tamil dotik min ghairi syududin wala. Nggak usah kayak gitu dulu. Bisa nggak memastikan? Paham maksudnya? Maksud dari dakwah atau klaim bahwa ulama hadis itu melupakan sesuatu yang seharusnya lebih penting dari mempelajari ilmu hadis itu sendiri, yaitu memastikan apakah lafaz hadis atau dan sekaligus makna hadis yang sampai kepada kita merupakan benar-benar 100% lafaz dan makna hadis yang disampaikan oleh Nabi dan dicatat oleh sahabat, diturunkan kepada tabi'in sampai kepada kita. Nah, itu pertanyaannya. Jawabannya gimana? Udah bisa jawab belum? Kalau udah bisa jawab, gak usah pelajari ini. Udah karang aja sendiri. Jawab. Jawabannya, ya mudah jawabannya. Nah, untuk memastikan nas sahih, apakah ini memang benar-benar lafaz dan maknanya diucapkan oleh Nabi, bahasan itu masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis. Sebenarnya pembahasan untuk menentukan apakah memang hadis ini merupakan hadis yang 100% diucapkan oleh Nabi atau tidak, merupakan salah satu pembahasan dalam ilmu hadis. Kalau antum Ustadz Mahmud Abu Royah mengatakan bahwa kita tidak memperhatikan atau tidak bisa memastikan bahwa hadis A, B, C merupakan hadis yang sahih dan bisa dipastikan 100% Nabi mengatakan semacam itu, kita belum mempelajari hal itu. Antum yang belajarnya kurang ini. Bukan antum belajar yang kurang banyak sih, maksudnya terlewat itu aja. Antum yang terlewat. Karena nanti kita mempelajari tentang hadza hadisun sahih. Kalau makna dari hadza hadisun sahih itu apakah sahih fi nafsil amri atau hanya sahih fi dzahir. Nah, itu nanti masuk pembahasan situ. Apakah ini sahih hanya dalam permukaan? Maksudnya dalam permukaan itu kalau kita teliti riwayatnya dari rawi A, B, C, D semuanya siqat, semuanya bisa dipercaya, maka sanadnya terverifikasi. Oke. Sanadnya selamat.
kita teliti matanya, apakah matanya ada pertentangan dengan Al-Quran, apakah bertentangan dengan akal, apakah bertentangan dengan musyahadah, apakah bertentangan dengan hadis lainnya lebih sahih misalnya, yang sama-sama sahih. Ada nggak pertentangan? Setelah semuanya itu selamat, maknanya selamat, berarti maknanya terverifikasi sahih. Kumpulan dari sanad yang sahih, matan yang sahih, maka melahirkan keputusan hada hadisun sahih. Oke, kalau sudah ada kata-kata hada hadisun sahih, pertanyaannya apakah kau yang mengatakan ini hadis sahih bisa memastikan sahih ini maksudnya adalah sahih nisbatuhu ilan nabi mi'ah fil mi'ah? Apakah ini sahih benar 100% jika disandarkan kepada nabi 100%-nya itu bisa kita pastikan atau enggak? Nah, itu namanya nanti pembahasan sahih fil zahir atau sahih fi nafsil amr atau fil waqi'. Jadi itu pendahuluan saja. Ini ada beberapa dakwaan-dakwaan atau ulasan global terkait pemikiran-pemikiran Syekh Mahmud Abu Royah yang nantinya di-counter oleh mu'alif kitab ini, Syekh Abu Syahbur. Salah satu dakwaannya seperti semacam itu tadi ya, bahwa muhaddisin, saya ulangi, muhaddisin itu melalaikan hal yang penting terlebih dahulu diketahui sebelum menyibukkan diri mempelajari ilmu hadis, yaitu memastikan kesahihan nas 100% apakah memang benar-benar cocok sesuai nas yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kalau belum belajar ditanya seperti itu ya memang sekali iya. Kalau apakah kamu bisa memastikan? Ya saya nggak lihat Nabi, gimana? Ya nggak tahu kok tanya saya. Dan itu nanti sampai nanti sampai nomor berapa itu? 1, 2, 6 kita mendapat tadlil ala ba'dina dari itu ala kalam mustasyikin ya. Yang nomor 2 intinya ini cuma globalnya doang, langsung ke judul An-Naqdut Tafsiri, kritik secara tafsir atau detail. Kritik secara tafsir atau detail. Yang pertama ini sudah masuk inti ya, sudah masuk syubhat ini ya. Syubhat yang pertama adalah za'muhu annal ulama alam yu'nu bil ahadithi warraddu alaih. Dugaan Mahmud Abu Royah yang menyatakan bahwa para ulama hadis tidak mempunyai perhatian terhadap hadis itu sendiri. Gimana coba? Ini paradoks, enggak paradoks gimana? Ulama hadis tidak punya perhatian terhadap hadis. Paradoks sekali. Warraddu alaiha, dan cara kita menjawab itu. Qal, perkataannya adalah wa ala annahu ay al hadisa wa ala annal hadisa bihadhil makanatil jalilah hadis dunamu, makanah yang aku makan apa kedudukan yang tinggi. Fa innal ulama awal wal udaba alam yuwalluhu ma yastahiqu minal inayati wad dars. Ulama dan sastrawan udaba lam yuwalluhu ma yastahiqu minal inayati wad dars. Mereka tidak memberikan hak yang semestinya untuk hadis, dari inayah, dari perhatian dan pembelajaran dan dars. Wa taraku amrohu liman yusammuna rijalal hadis yatadawaluna fima bainahum wa yadrusunahu ala tariqatihim. Dan mereka taraku amrohu, memasrahkan urusan itu, memasrahkan urusan hadis. Taraku amrohu itu memasrahkan urusan hadis liman yusammuna rijalal hadis, kepada orang-orang yang mereka beri nama atau mereka sebut itu sebagai rijalul hadis. Kalau kita sudah mengatakan para perawi, ya sudah, kita pasrahkan kepada mereka urusan hadis-hadis kita. Itu maksudnya. Maksud dari Syekh Abu Royah itu semacam itu. Ya tadawaluna fi ma bainahum wa yadrusunahu ala tariqatihim. Kemudian rijalul hadis itu ya sampai kepada kita, dan kita
sampai kepada hadisnya itu bergulir di antara mereka, kemudian mereka mempelajarinya juga dengan thariqah atau metode mereka. Wa thariqatu hadhil fi'atil lati, intinya saja ya. Wa thariqatu hadhil fi'ati allati ittakhadhat li nafsiha qamat ala qawaid jamidatin la tataghayyaru wa la tatabaddalu fatara mutaqaddimin minhum wa hum alladziina wada'u hadhihi al-qawaid qad hasaru 'inayatahum fi ma'rifati ruwatil hadits wal bahthi ala qadri al-wus'i fi tarikhihim wala 'alaihim an kana ma yasduru min haula'i sahihan fi nafsihi aw ghairi sahih aw ghairu sahih maqulan aw ghairu maqul summa ja'a al-muta'akhiruna minhum faqa'adu wara al-hudud allati aqamaha min man sabaqahum wa waqafa haula'i inda dhahiril hadis kama attat ilaihi riwayatu min ghairi bahsin wala tamhisin maksudnya tuh gini, subhatnya nih, kalau kamu suruh ngapal ini kan susah, saya buatin kalimatnya. Za'ama annal muhaddisina lam yu'nu bil ahadits atau bil hadis bima yastahiqqu lahu minal inayati wad dars li'annahum yuqalliduna man sabaqahum mereka bertaklid, mereka hanya mengikuti kepada orang-orang yang lebih dahulu. Man sabaqahum fi manahij wa dirasat al-hadits, fi manahij wa dirasat al-hadits. Wa yusallimuna ma hakamu wa yusallimuna ma hakama sabiquhum walam yaqumu bil bahthi walat tamhis. Sudah. Kenapa Syekh Abu Royyah mengatakan atau menduga bahwa para ulama itu tidak begitu perhatian terhadap hadis? Karena mereka itu taklid, mereka pasrah, mereka mengikuti apa saja yang ditinggalkan, yang dikatakan, yang diajarkan oleh ulama sebelumnya, oleh para periwayat sebelumnya. Mereka iya aja tuh. Kalau dikatakan Imam Tirmidzi, Imam Bukhari katakanlah sudah mengatakan ada hadisun sahih, sudah kita lepas tangan, ya sudah pasti hadis itu sahih. Tidak perlu kita meneliti lagi. Nah, hal-hal semacam ini dikatakan oleh Imam Syekh Abu Royyah, kita itu seorang yang taklid sehingga tidak meneliti lagi apa yang diucapkan oleh pendahulu kita dalam menentukan hukum hadis. Misalnya Imam Bukhari mengatakan hadis sahih, Imam Muslim mengatakan hadis sahih, Imam Tirmidzi mengatakan hadis sahih. Seharusnya kamu jangan ikut-ikutan doang. Kamu harus melakukan penelitian lagi terhadap apa yang mereka katakan, semacam itu seharusnya. Oleh karena itu menimbulkan kesimpulan bahwa para ulama tidak begitu perhatian terhadap hadis mafhum. Paham ya? Syubhat yang dilontarkan, paham? Oke. Kenapa Syekh Abu Royyah berpandangan semacam itu? Paragraf selanjutnya, waqad ta'atharul mu'allifu bil mustasyrikin wal mubasyirin alladziina lam yumakkinuhum ayyataharraru min salatanil hawa wa ta'assub fi hadzal bas. Intinya ketergantungan atau keterkaitan terpengaruh dengan para orientalis, mustasyrikin dan mubasyirin. Mubasyirin itu apa? Misionaris. Oke. Jawabannya gimana? Jawabnya wa ilaikal jawab
hayyattadhihal haqq was-shawab. Nih, kayak ini nih contohnya. Nomor 1. La adri madza baridul muallifi biqouli. Barid. Oh, barid. Apa yang dimaksud oleh muallif itu saya nggak tahu, kata Syekh Abu Syabah. Apa maksud dari muallif itu saya nggak tahu. Fa in arada ulama al-fiqhi, kalau yang dimaksud dengan ulama adalah ulama fikih, kan mengatakan ulama nggak begitu perhatian dengan hadis. Nah, yang dimaksud ulama itu siapa? Saya Abu Syabah pun nggak tahu tuh. Akhirnya menduga-duga kalau yang dikehendaki adalah ulama fikih wa tasri' fahahum qad badalu fi dzalika ghayata musa. Maka mereka ya jelas-jelas perhatiannya terhadap hadis sudah pol-polan. Ghayata musa. Wa awwaluhu ma yastahiqu minal inayati wad dars bihasabika antas ta'aridu al-kutub allati ulifat fi ahadisil ahkam. Buktinya ada kitab-kitab yang ditulis dengan mencantumkan hadis-hadis ahkam, hadis-hadis tentang hukum fikih. Nah, itu apa? Itu adalah bukti dari ulama fikih sekalipun punya perhatian yang sangat lebih terhadap hadis. Nah, bagaimana tidak? Mau hadis itu al-masdarut tsani ba'dal Quran fil Islam. Bagaimana tidak? Seperti itu. Terus, itu jawaban pertama tuh poinnya tuh. Terus lanjut wasuruhnya litarufi dalika asyaratul mujiladat wal mawsu'at. Wa in arada ulama ad-dirayah bil ahadits faqad awfu fi bahsi mutunil ahadits wa syarhiha. Jika yang dimaksud ulama adalah ulama dirayah hadis, ulama dirayah hadis itu ulama yang lebih cenderung mempelajari mengenai pemahaman hadis. Jadi nggak begitu cenderung, ya banyak juga artinya, tapi konsentrasinya lebih penuh kepada pemahaman makna-makna hadis melalui matan hadis itu. Itu disebut ulama dirayah hadis. Kalau yang dimaksud ada ulama dirayah hadis, maka faqad aufu, mereka telah mencurahkan fi bahsi mutunil ahadis, meneliti matan-matan hadis, wa syariha, menjelaskannya, syarah wa tahliliha, dan menguraikannya, alal ghayah, sampai pol-polan, itu sudah sampai pangkalnya. Walam yada'u nahiyatan min nawahihi al-khasibah hatta qataluha bahsan wa ma min kitabin min kutubil haditsil mu'tamadati illa wa wudi'at lahu syuruhul mutakatsirah. Sudah jelas ya di situ. Banyak sekali ya kitab-kitab syarah. Ma min kitabin min kutubil haditsil mu'tamadah, tidak ada satu kitab pun dari kitab-kitab hadis yang mu'tamad, autoritatif, illa wa wudi'at lahu asyuruh al-mutakatsirah, kecuali mereka mempunyai kitab-kitab yang mensyarahi. Apa sebutkan saja? Sahih Bukhari punya Fathul Bari, punya Ihfazus Syari, punya Umdatul Qari, punya At-Tawdih, banyak sekali. Sahih Muslim punya Al-Minhaj, punya Imam An-Nawawi, punya Al-Mu'lim, banyak sekali. Sampai 4 sunan juga semuanya punya semua. Itu bukti bahwa para ulama dirayah hadis atau syurahul hadis, orang-orang yang mensyarah kitab hadis, punya perhatian khusus, punya perhatian yang tinggi terhadap hadis. Lanjut paragraf selanjutnya. Wa in arada ulama al-akhlaq wal mawa'iz, kalau yang dimaksud ulama adalah ulama-ulama akhlak dan ulama penceramah, mawa'iz, faqad ja'alul ahadisan nabawiyyatan naba'an fayyadhan lima allafuhu minal kutubi fihima. Maka mereka telah menjadikan hadis-hadis Nabi sebagai sumber yang melimpah. Lima allafuhu minal kutubi fihima, bagi atau sumber yang melimpah untuk apa yang mereka susun tentang kitab-kitab dari dalam kitab-kitab mereka. Mereka kalau ngarang kitab mawaid, akhlak, ya ada sumbernya hadis.
Wa kadzalika ulamaul balaghah, begitupun ulama sastra wal adab, ulama sastra, ulama balaghah dan sastra, waqad aktsaru minal istishhad bil hadis fi kutubihim, mereka juga banyak sekali mencantumkan hadis-hadis sebagai istishhad, sebagai dalil atas kaidah atau teori lughahnya seperti itu. Terus maka yang dimaksud ulama itu ulama siapa? Nah, nomor 2 tuh ada, lanjut nomor 2. Muhawalatul mu'allifi huna wa fi ghairi mawdi'in min kitabihi al-izra bil muhaddithin wa ghamsihim wa lumzihim wa lamzihim wa rawihim bil jumud. Maksud dari mu'allif, muhawalah itu usaha ya, usaha mu'allif di kitab ini untuk apa intinya ya? Untuk isra wa ghamsin wa lamzin wa ramyim bil jumud. Intinya adalah menganggap para muhaddis, para ulama hadis itu jumud. Ya, jumud ya. Jumud ya. Jumud itu apa bahasanya? Jumud itu udah bahasa Indonesia. Tujuan Syekh Abu Royyah dalam kitab, dalam ungkapan beliau di atas itu maksudnya menuju para muhaddisin itu tidak ya jumud itu jumud atau tidak berkembang karena taklid gitu. Dan itu terbantahkan dengan apa? Layuqallila min aqdarihim, sama sekali tidak mengkerdilkan derajat mereka. Tuduhan semacam itu sama sekali tidak mengkerdilkan derajat mereka. Kenapa? Bal hiya indal bahisin wal alimin mimma yuzri bin naqti wa yalhaquhu bisyatima wasabab. Wa inna, nah ini jawabannya. Wa inna ma wada'ahul muhaddithun min qawaidah, yang dicetuskan oleh para muhaddis berupa kaidah-kaidah linaqdir rawi, untuk mengkritik perawi wal marwi dan khobar dan hadis rawi yang meriwayatkan, marwi yang diriwayatkan, berarti hadisnya itu hiya adaqu wa arqa, yaitu adalah sesuatu yang paling adaq, yang paling detail, yang paling lembut, wa arqa, dan yang paling tinggi, ma wasala ilaihi ilmun naqdi fil qadimi wal hadis, adalah hal atau ilmu yang paling detail, ilmu yang paling tinggi jika dibandingkan dengan seluruh ilmu yang ada, baik ilmu dulu sampai ilmu sekarang. Jadi kaidah-kaidah yang dipakai dan yang dipakai oleh ulama hadis dalam mengkritik matan, mengkritik sanad, mengkritik perawi, mengkritik marwi yang diriwayatkan, berarti mengkritik sanad dan matan, merupakan kaidah yang sangat detail, bahkan lebih detail daripada kaidah-kaidah yang ada pada ilmu selainnya, baik ilmu yang dulu klasik maupun ilmu yang modern. Walaupun ini klaim ini kan subjektif juga, tapi nggak apa-apa, seenggaknya klaim dibantah dengan klaim. Ini klaim juga, ini subjektif juga. Karena setiap klaim itu subjektif. Syekh Abu Royyah mengatakan bahwa ulama tidak punya perhatian terhadap hadis. Itu klaim, itu subjektif beliau. Kita bantah dengan klaim juga, nggak masalah. Klaimnya kita, kata siapa? Ulama hadis. Kalau yang dimaksud adalah ulama hadis sendiri itulah yang menjadi contoh kita bahwa mereka benar-benar telah menciptakan, membuat kaidah-kaidah, teori-teori untuk digunakan mengkritik matan dan sanad hadis
Dan kaidah-kaidah itu sangat detail, bahkan lebih detail dari ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu klasik maupun ilmu modern. Wal mutaakhiruna lam ya'tu fi dzalika bi amrin jadid di khotor. Dan mutaakhirun tidak datang dengan perkara yang baru dan punya guna di khotor, mempunyai guna, mempunyai manfaat yang besar. Enggak, mereka itu cuma perkembangan, mengembangkan, menginovasi, tidak bi amrin jadid, enggak. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalau yang dimaksud muhaddisin, kalau yang dimaksud ulama yang tidak perhatian terhadap hadis adalah muhaddisin, maka ya jelas-jelas itu salah gitu. Ulama fuqaha punya perhatian khusus. Balaghah, penceramah pun itu juga punya perhatian terhadap hadis. Semuanya punya perhatian, apalagi ulama hadis gitu ya, yang sudah menciptakan wada'u qawaid linaqdir rawi wal marwi linaqdis sanati wal matni wa huwa adaqu wa huwa arqa ma wasala ilaihi al-ilmu al-qadim wal hadith. Oke. Capek ya? Capek saya. Oke. Itu saya rasa cukup jawabannya dua. Dari syubhat yang dilontarkan oleh Syekh Abu Royah tentang tuduhan bahwa ulama tidak mempunyai perhatian terhadap hadis. Jadi apa tadi jawabannya? In aroda gitu kan. Kalau yang dikehendaki ulamanya adalah ulama apa tadi ini? Oke ya. Kalau yang ulama fikih jelas mereka mustahid istinbat hukum ya dari Quran, dari hadis. Dengan adanya kitab-kitab hadis ahkam lagi. Apalah. Terus kalau ulamanya adalah ulama apa itu? Diroyah matan hadis. Maka banyak sekali ulama yang mencetak atau menyusun buku-buku syarah hadis. Apalagi coba kitab akhlak atau mawaid, ulama akhlak atau ulama mawaid, penceramah lah, mubalik. Nah, mereka ya pakai ayat, pakai hadis untuk menulis kitab, untuk ceramah mereka, untuk khutbah mereka. Balaghah pun demikian, semacam itu. Balaghah dan seterusnya. Terus kemudian kalau tuduhan itu ditujukan untuk menggiring opini bahwa muhaddisin tidak inovatif, artinya jumud, tidak berkembang. Yang nomor 2 itu loh, muhawalah, itu maksudnya seperti itu. Jumud, dia pikirannya hanya mengikuti. Lalu dijawab, loh mereka sudah menciptakan kaidah-kaidah yang sangat detail loh untuk mengkritik matan dan sanad. Gitu jawabannya. Mafhum ya, mudah ya? Ini udah jam, itu udah 2 jam belum ya? Belum ya? Karena potong telat sama sholat tadi ya. Udah capek dingin, udah capek dingin. Terus kemudian lanjutlah, tanggung biar cepat selesai. Di situ halaman berapa saja? 57. Total berapa halaman kitabnya? Kitab antum berapa halaman? 163. Ya 4 pertemuan lagi insya Allah. Atau kalau bisa. Kemudian ke subjudul Inayatul Muhaddisin binaqdis sanad wal matan. Jadi ada dakwaan bahwa ini ada dakwaan selanjutnya, anak dakwaan, cabang dakwaan dari Abu Royah yang mengatakan bahwa muhaddisin itu hanya berfokus atau berkonsentrasi ke sanadnya saja tanpa berkonsentrasi pada matan hadis. Pokoknya dikit-dikit sanad. Matan itu seakan-akan dilupakan, kayak nggak dipelajari nih matan itu. Kita mempelajari ini orangnya sikoh atau enggak, ini orangnya sezaman enggak dengan gurunya sehingga bertemu dengan gurunya, ini orangnya jujur atau enggak.
Nah, matanya sendiri seakan-akan tidak dipelajari oleh muhaddisin. Itu dugaan Muhammad Abu Hurairah. Jawabannya la adri kaifa. Kaifa. Apa ini bacanya? Suwilat. Kaifa suwilat lil muallifi nafsuhu ayyaz'ama annal muhaddisina harasu inayatahum fis sanadi dunal matni. Saya nggak habis pikir gitu kata saya Abu Syahbah. Saya nggak habis pikir kenapa Mahmud Abu Royah itu punya pemikiran bahwa muhaddisin hanya membatasi inayahnya, hanya membatasi perhatiannya terhadap sanad hadis saja tanpa matan. Matannya dilupakan. Saya nggak habis pikir kalau dia punya pemikiran semacam itu. Kenapa saya nggak habis pikir? Wa kaifa yattafiqu hadza wa ma dhahabu ilaihi minal hukmi alamatil hadits bisyududi wa nakara. Bagaimana bisa pemikiran itu terjadi sedangkan banyak para muhaddisin dhahabu berpendapat ilaihi minal hukmi dan melahirkan hukum alamatil hadis terhadap matan hadis dengan bisyudud hukum syadz wa nakara hukum mungkar. Jadi ada ini hadisnya hadis syadz, ini hadisnya hadis mungkar. Hadis syadz, hadis mungkar itu maknanya matannya, matan hadis menyelisihi matan hadis lain yang lebih kuat. Itu namanya hadis syadz sama mungkar. Singkatnya semacam itu. Jadi nggak mungkin para ulama hadis menentukan ini hadis syadz, ini hadis mungkar kecuali dengan memperhatikan matannya. Karena bisa dikatakan syadz atau mungkar karena tidak bisa dikatakan hadis ini syadz atau mungkar kecuali dengan mengetahui apakah matan hadis tersebut menyelisihi hadis lain yang lebih kuat. Kalau menyelisihi matan hadis lain yang lebih kuat, baru dikatakan hadis ini syudzud atau syadz. Ada syudzudnya, berarti hadisnya dinamakan syadz. Ada nakarohnya, berarti hadisnya disebut hadis mungkar. Itu salah satu jawaban kalau ada itu salah satu jawaban terhadap dakwaan para muhaddisin tidak berkonsentrasi atau tidak fokus meneliti matan hadis. Jawabannya semacam itu. Ya. Cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Ustaz, Iya. aku izin mau tanya. Ini kenapa pendapat-pendapat Abu Royah ini makin diambil gitu loh? Pendapat-pendapat beliau aja nggak ada dalilnya gitu loh. Kenapa pendapat beliau diambil? Kenapa dianggap sebagai syubhat yang kuat gitu loh? Dalilnya aja beliau mengklaim hal-hal seperti itu nggak ada dalilnya gitu. Ada dalilnya beliau sebenarnya. Ada dalilnya? Ada dalilnya. Artinya seenggaknya beliau itu mendalilkan dari wijhah nadhar atau pola pikir, paradigma berpikir beliau. Seperti yang contohnya tadi, kenapa mempelajari ilmu hadis terlalu dalam sedangkan ada yang lebih penting seharusnya. Kita bisa nggak memastikan kalau berarti berangkat dari paradigma. Di Adwa alal Sunnah Muhammadiyah itu beliau panjang lebar, itu kitabnya juga lumayan tebal kalau tidak salah 340 halaman. Jadi di situ menjadi konsumsi primer salah satunya bagi orang-orang yang mempelajari ingkar sunnah, sehingga pendapat beliau itu pemikiran-pemikiran beliau maksud saya sering dianggap sebagai pijakan bagi orang yang punya ketertarikan atau
ketertarikan lawan sunnah. ya atau atensi untuk menjauhkan umat Islam dari sunnah. Sama. Ini loh buktinya ulamamu Syekh Muhammad Abu Raya, karena beliau punya posisi penting juga dan beliau pintar juga, alim juga beliau. Tapi memang agak kontroversi gitu. Mafhum ya? Apa? Oke. Ada lagi? Tanyalah, Rangga, biar saya senang. Kita yang senang interaksi. Oke, nggak ada. Dan yang apa surutu riwayah al-maqbulah fil Islam itu kan ada konteks bahasanya kalau baru riwayat itu asobi wal majnun. Itu sobi itu dia nggak diterimanya ketika meriwayatkan doang. Apakah ketika menerima hadis Menerima nggak apa-apa. Menerima nggak ada batasan sama sekali. Mau menerima halal kufri juga nggak masalah. Sewaktu masih kafir, Iya. itu menerima nggak masalah. Tetapi ketika meriwayatkan harus sudah keadaan Islam. Contohnya riwayat Abu Sufyan, hadisnya Hirokal, Raja Heraklius yang bertanya, ini siapa nabi ini? Wawafina dunasab, kata Abu Hurairah atau siapa? Abu Sufyan meriwayatkan tanya jawab yang terjadi antara Hirokal dengan Abu Sufyan. Nah, pada saat itu Abu Sufyan sedang kafir, dalam keadaan belum beriman. Tetapi ketika meriwayatkan peristiwa itu beliau sudah Muslim setelah Fathu Makkah. Sobi, beliau belum berakal, belum mumayyiz, itu tidak mungkin kalau belum mumayyiz. Intinya kalau selagi mumayyiz, dia menerima nggak masalah. Meriwayatkan saja boleh, apalagi menerima. Logikanya seperti itu. Meriwayatkan saja boleh, apalagi menerima. Mafhum. Kalau majnun menerima juga Enggak. sobi Mafis kalam lah. Makanya sobi itu di situ kan ditulisnya taklif. Iya. Kalau taklif itu sobi nggak masuk taklif. Karena orang yang mukallaf pasti sudah balik. Orang yang sudah balik pasti bukan sobi. Gitu. Makanya kalau di situ ditulis taklif, selanjutnya latuk baru riwayatus sobi. Tetapi kalau kita baca lagi di situ, tapi jamaahirul muhaddisin menganggap iktabarut tamyiz, iktibaron wasatiyan sahihan. Kita enggak pakai taklif ukurannya, tapi tamyiz. Entah itu belum taklif, belum mukallaf atau sudah mukallaf, sudah balik atau belum balik. Kalau sudah mumayyiz, ya sudah diterima riwayatnya. Gitu. Contohnya ini tadi Mahmud bin Robi, Sayyidina Mahmud bin Robi yang mengatakan akhil tuh anin indan Nabi majah fi wajhi wa ana benu khamsi sinin. Saya umur 5 tahun, coba umur 5 tahun sudah balik dari mana? Kecepatan itu kalau sudah balik. Gak mungkin kayaknya, secara adat gak mungkin. Gitu ya. Maaf. Ada lagi? Jadi yang saya ulangi tadi, yang ditaklif ini, yang disyarat taklif itu memang beliau mencantumkan taklif, tapi dalam lanjutannya beliau juga menerangkan yang alaihil jumhur, yang dianut oleh mayoritas ulama bukan taklif melainkan tamyiz. Tamyiz kalau didefinisikan secara negatif yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Ya arif malahu wa ma'aleh, ma huwalah wa ma huwa aleh. Apa yang positif baginya dan apa yang negatif baginya. Malahu dan ma'aleh itu ngerti. Dah, gitu. Ada lagi? Enggak ada. Oke.
Allah taala ala wa alam bisawab. Allahumma sholli ala